wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Maha Suci Allah. Alhamdulillah, di hari yang keempat di bulan suci Ramadan ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, dan terutama bisa kita mengoptimalkan ibadah puasa kita, yang mudah-mudahan puasa kita dari awal sampai hari ini dan sampai nanti akhirnya Ramadan menjadikan kita Allah sematkan predikat muttaqin. Amin, amin ya rabbal alamin. Salat dan salam juga senantiasa mari kita tujukan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan senantiasa kita menghidupkan sunnah-sunnahnya. Itu pula insyaallah akan menjadi jaminan syafaat yang akan kita dapatkan nanti di yaumil akhir. Bapak Ibu, para shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore hari ini saya coba akan ingin menyampaikan sebuah catatan, bukan sebuah sih sebenarnya, 3 buah catatan, ya, di mana Ramadan ini harus kita akui, harus kita sadari, dan insya Allah kita semua 2 bulan sebelum Ramadan ini kan dianjurkan kita membaca doa, gitu ya. Di 2 bulan sebelum Ramadan, berarti di bulan Rajab kita sudah dianjurkan, disunnahkan untuk membaca doa. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Bapak Ibu, doa kita di bulan Rajab itu sudah Allah kabulkan. Sampai di hari keempat ini kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Namun, halo Bapak Ibu, namun baginda Rasulullah juga mengingatkan kepada kita yang mudah-mudahan ini ya, kita semua ini ingat pesan Nabi. Al-Fakir secara pribadi kalau sudah waktu dari awal jelang Ramadan, bahkan sampai Ramadan saat ini, Al-Fakir sangat memegang apa yang baginda Rasulullah ingatkan kepada kita. Apa itu? Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, baginda Rasulullah mengatakan begini, Pak, Bu. Raghiba anfu rajulin dakhala Ramadan summan salakha qabla ayyafirullah. Hadis ini sangat populer, Pak, di mana Rasulullah mengingatkan kepada kita raghiba anfu rajulin. Ini dalam bahasa Arab itu raghiba anfu rajulin itu kalau letterlek bahasanya, secara bahasa artinya itu seseorang yang apa bahasanya ya, jatuh terjerembab yang sampai hidungnya itu kena tanah gitu. Kebayang ya, jatuh tersungkur gitu, sampai hidungnya itu kena tanah. Nah, itu makna dari raghiba anfu rajulin, yang diartikan adalah celakalah, merugilah. Sungguh sangat disayangkan apabila ketika Ramadan itu datang. Nah ini saat ini, kemudian redaksi berikutnya seman salakha, kemudian Ramadan ini nanti berlalu atau sudah selesai, tapi orang tersebut tidak mendapat ampunan Allah. Nah ini yang mudah-mudahan jangan sampai
Ramadan ini yang begitu amat sangat kita dambakan ini menjadi sia-sia. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baginda Rasulullah pun sudah memberikan isyarat kepada kita dalam hadis ini bahwasanya kalau Ramadan itu sudah datang, maka janganlah disia-siakan sebagaimana yang digambarkan, celakalah, merugilah apa yang diredaksi awal dalam hadis tadi. Ketika datangnya Ramadan sampai akhir nanti Ramadan, kita nggak mendapat ampunannya Allah. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya hakul yakin insya Allah jemaah semua khususnya yang hadir di masjid ini memberikan semangat yang awal niat itu udah luar biasa. Mudah-mudahan doa kita kan berharap supaya Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik dari sisi amaliyah yang kita lakukan, kan begitu. Karenanya di kesempatan ini saya coba ingin memberikan sebuah catatan ya, baik buat saya secara pribadi dan saya ingin juga berbagi kepada jemaah sekalian. Apa itu? Kalau bahasa yang saya buat itu istilahnya ada kurikulum utama Ramadan. Ya, kurikulum utama Ramadan. Apa itu kurikulum utama Ramadannya? Artinya ada ibadah utama yang wajib kita lakukan setiap hari-harinya Ramadan yang kita lalui. Jangan sampai 3 amalan utama yang menjadi kurikulum utama Ramadan itu kita abaikan. Bahkan kalah dengan aktivitas yang lainnya yang tidak ada nilainya bahkan. Apa itu? Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama kurikulum Ramadan yang pertama yang harus benar-benar kita catat, yang harus benar-benar kita terapkan adalah yang satu, tingkatkan ibadah sholat kita. Ya, tingkatkan ibadah sholat kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau berbicara soal meningkatkan ibadah sholat kita, maka ukurannya, tolak ukurnya adalah, ini utama yang laki-laki, ya, utamanya bapak-bapak. Tolak ukurnya adalah sholat fardu itu dilakukan berjamaah di masjid Pak atau musola. Itu ukurannya, diusahakan dimaksimalkan. Kalaupun tidak bisa, itu anggap sebagai uzur kita, memang tidak bisa melakukan berjamaah di masjid atau musola, silahkan dilakukan di tempat yang lainnya. Ya, karenanya ini akan membiasakan Pak. Ya, catatannya pokoknya upayakan bukan semampunya, sekuat tenaga. Karena kalau semampunya kayaknya nggak mampu gitu kan. Sekuat dilakukan untuk melakukan ibadah sholat itu, bapak-bapak utamanya itu di masjid. Yang kedua yang harus dilakukan dalam ibadah yang meningkat itu apa? Lakukan ibadah, ini bapak dan ibu ini, lakukan ibadah sholat itu sebagaimana yang kata Nabi. Nabi kan pernah ditanya, ayu amalin ahabbu ilallah, amal apa yang sangat-sangat dicintai oleh Allah? Jawaban Nabi ada 3. Salah satunya adalah lakukanlah sholat, as-sholatu ala waktiha. Lakukan sholat itu pada waktunya. Halo, lakukan sholat pada waktunya. Jangan sampai ditunda-tunda. Ntar lagi, waktunya masih ada. Jangan. Ya, Ramadan ini mencetak diri kita menjadi pribadi yang mempunyai karakter yang baik. Ya, muttaqin yang kita harapkan itu tersemat pada diri kita. Cirinya diantaranya dia menjaga sholatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karenanya yang harus benar-benar kita pahami juga, sholat itu menjadi utama yang menjadi tolak ukur kita sebagai lagi-lagi pribadi seorang muslim. Kenapa tidak? Karena memang sholat itu pula yang nanti di akhirat di hadapan Allah pertanggungjawabannya itu yang pertama kali ditanya. Selain dari amal sholat yang lain, yang pertama kali ditanya apa? Sholat.
Jadi ukuran sholat itu harus benar-benar kita maksimalkan, kita lakukan setidaknya secara sunatullahnya, secara hukum fikihnya itu bisa kita maksimalkan. Naik lagi levelnya, benar-benar sampai kepada level atau derajat khusyuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu aja cuplikannya, cuplikan itu jangan diartikan nanti ada video ya. Maksudnya adalah cuplikannya itu sholat itu sesuai dengan kaidah tuntunan fikih itu yang harus kita lakukan. Misal ini kalau kita yang bermazhabkan Imam Syafi'i, katakan gitu. Umumnya ya, kira-kira kalau niat itu dilakukan sebelum takbir atau saat takbir atau setelah takbir. Pak, Bu, kita niat sholat ini usolli fardhu maghrib nanti itu kita baca niat itu saat takbir atau sebelum takbir, kita niat dulu baru takbir atau setelah takbir? Sebelum, Ibu, sebelum takbir. Sebelum takbir ya. Jadi niat dulu baru takbir, itu sebelum namanya. Atau ada lagi yang lain? Atau saat takbir, ketika takbir disitulah pasang niat Allah. Ketika takbir itulah pasang niat. Ada yang begitu? Ada ya? Pertanyaannya, kalau secara fikih niat itu termasuk rukun sholat bukan? Halo? Niat sholat itu rukun sholat bukan? Halo, disinilah makanya kita perlu ngaji fikih Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita sudah merasa sudah usia seperti ini, tapi kita masih ragu, masih bingung, bahkan nggak tahu niat itu termasuk rukun sholat atau bukan. Ya, kalau lagi kembali kepada fikih kita, niat itu termasuk rukunnya, Pak. Bu, niat itu rukun sholat. Artinya, kalau kita tidak niat, maka sholatnya sah nggak? Sholatnya sah nggak kalau tanpa niat? Tidak. Tidak sah. Ketentuannya kalau udah rukun ditinggalkan, berarti nggak sah sholatnya. Itu fikih. Ya, pertanyaannya, detailnya gini. Detailnya, spesifiknya, niat itu posisinya, nah saya buat jadi dua aja deh, yang ketiga gugur itu, setelah takbir gugur, ya karena ada dua jawaban ini tadi. Niat itu posisinya sebelum takbir atau saat takbir? Sebelum, Bapak? Sebelum ya, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau niat kita buka dalam kitab fikih kita, ya, menjelaskan posisi niat itu termasuk rukun sholat. Rukun sholat itu pun terbagi kepada berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Rukun sholat terbagi berapa? 3. Apa yang pertama? Rukun sholat bagi 3, betul. Giliran disebut apa yang pertama? Niat. Salah. Makanya perlu ngaji lagi nih kayaknya ya. Rukun sholat itu ada 3. Yang pertama rukun qalbi, ya. Yang kedua rukun qauli, dan yang ketiga rukun fi'li. Ada yang baru tahu, Bu? Baru tahu ya? Masya Allah. Bapak baru tahu ya? Allah ya Rabbana. Jadi Bu, Pak, yang namanya niat dari 3 kategori tadi, rukun qalbi, rukun qalbi yang pertama, yang kedua rukun qauli, dan yang ketiga rukun fi'li. Kira-kira niat ini masuk di kategori yang mana? Ada yang tahu? Rukun mana? Qauli. Qalbi.
Ya, betul. Niat itu termasuk di 3 rukun ini, kategorinya rukun qalbi, Bu. Rukun qalbi. Arti rukun qalbi itu apa? Qalbi itu apa? Hati. Artinya apa? Niat sholat itu utamanya dilafazkan, diucapkan itu dalam hati, Pak, Bu. Ya. Adapun kalau niat sebelum takbir itu dilafazkan, itu namanya talafuz. Ucapan, lafaz niat untuk menguatkan diri kita kalau kita sedang sholat apa yang sedang kita lakukan. Ya. Jadi kalau niat itu yang benarnya, Bu, Pak, itu dilapaskan atau diucapkan itu di dalam hati saat kapan? Saat mengangkat tangan kita takbiratul ihram. Ini fikih, Pak. Ya, jadi saat takbiratul ihram, Allah, dalam hati niat sholat apa kita saat itu. Namun saya ingin ngasih caranya, Pak, Bu. Niat yang dalam hati itu jangan ikutkan redaksi niat yang usolli fardhu maghrib misalnya, salah sarofaatin misalnya, enggak gitu. Ya, karena kalau seperti itu nanti prakteknya begini. Allah, jadi putus-putus nanti. Ya, karena mensinkronkan antara takbirnya dengan niat di dalam hati. Jadi caranya cukup dalam ketika niat yang takbir itu kita lakukan dalam sholat, Allahu Akbar, dalam hati terdetak, terbersit dalam hati kita setidaknya ada 3 poin. Yang pertama, kita lakukan sholat apa? Yang kedua, berapa rakaat? Ya. Yang ketiga, 3 poin intinya ini ketika takbiratul ihram tadi itu, yaitu kita melakukannya berjamaah atau munfarid atau sendirian. Itu aja. Jadi gini, Allahu Akbar. Nah, itu saya sudah meniatkan tadi misalnya sholat maghrib nanti. Jadi jangan sampai dibayangkan dalam hati itu usolli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbil qiblatin ma'muman lillahi ta'ala. Enggak kayak begitu, ribet, Pak, kelibet malah. Malah kalau takbir itu yang benar kan lafaz takbiratul ihram itu termasuk rukun bukan? Halo. Takbiratul ihram Allah yang pertama, pembuka sholat, takbiratul ihram itu rukun bukan? Rukun apa namanya? Dari 3 tadi, rukun apa? Rukun ucapan Allahu Akbar, takbiratul ihramnya itu rukun apa? Qauli, ucapan. Jadi takbiratul ucapan itu nggak boleh di dalam hati, Pak. Makanya nanti kalau kita sholat takbiratul ihram utamanya juga jangan di dalam hati, ada lapas, tapi juga nggak boleh kayak orang demo Allah, nggak boleh juga, Pak. Ya, malah kalah dengan suara imam itu. Ini mau jadi imam siapa sih jadinya gitu. Jadi tetap Allah, ada minimal ukuran kaul atau suara yang keluar itu minimal terdengar dengan telinga sendiri atau paling jauhnya terdengar dengan jemaah yang di sebelah kita, Pak. Itu ukuran suara rukun kaulinya. Ya, ini dari sisi sholat. 1, makanya tingkatkan itu bukan hanya dari sisi jumlahnya, tapi kualitas dari sisi fikih sholat kita itu dibenerin, Pak. Ya, jangan sampai kita keliru dalam menjalankan ibadah sholat. Yang utama gini, sebelum yang kedua, saya ingin menyampaikan gini. Sholat yang harus kita maksimalkan, tadi sholat fardunya diutamakan kita lakukan pada waktunya atau di waktu ketika masuk, jangan ditunda lagi, itu dikerjakan. Yang kedua, sholat ini yang harus dijaga adalah, Pak, Bu, yuk jaga jangan sampai setiap hari-hari Ramadan ini jangan sampai tinggal sholat sunnah rawatibnya. Halo, kebanyakan yang terjadi utamanya pas lagi giliran mau tarawih ini, ya, halo,
pas mau tarawih, ba'da sholat isya, itu banyak yang setelah selesai sholat isya, malah ada sesuatu yang mungkin, bukan jarang ya, mungkin kita nggak sadari ya, padahal ini istimewanya luar biasa, tapi banyak yang mengabaikan. Tapi mengabaikan itu karena nggak ngerti mungkin, karena mungkin belum paham. Nah, di kesempatan ini saya ingin ingatkan, Pak, Bu, jangan sampai nanti malam dan seterusnya, ini yang harus dijaga apa? Jangan tinggalkan sholat sunnah ba'diyah isya. Jangan tinggalkan sholat sunnah ba'diyah isya, karena keutamaannya, bahkan derajatnya, levelnya dibandingkan dengan tarawih, bahkan yang tarawihnya sampai 20 rakaat sekalipun, kalau dibandingkan dengan ba'diyah isya itu lebih tinggi derajatnya. Tapi juga bukan berarti udah yang penting ba'diyah sholat isya dikerjakan, tarawihnya mah enggak gitu juga. Ya, jangan salah juga menafsirkannya. Justru dengan Ramadan ini kita harus berfastabiqul khairat. Apa itu fastabiqul khairat? Memperbanyak, berlomba-lomba melakukan amal kebaikan, termasuk qiyamul lailnya. Dalam qiyam kita, diantaranya tarawih yang kita lakukan, jangan sampai itu absen dalam setiap malamnya. Kan kata Nabi gini, Pak, Bu, man qoma ramadhana, ada 3 kata itu diantaranya. Salah satunya man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang artinya, barang siapa yang mendirikan, utamanya pada malam-malam di bulan suci Ramadan, dengan amal ibadah kita, maka dia akan Allah ganjar ampunan yang amat sangat besar. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, bahkan dosa-dosa yang terdahulu itu Allah hapuskan. Dengan sebab apa? Fastabiqul khairat tadi. Ya. Jadi tadi catatannya, aspek fikihnya jangan lupa Bapak Ibu sekalian ya. Dan jangan sampai juga catatan kecilnya ini tadi, sholat sunnah ba'diyah isya itu jangan sampai kita karena ngebet banget mau sholat tarawih ba'diyah isya ditinggalkan, jangan sampai. Ya, berikutnya kalau yang kemarin ada yang ketinggalan, berikutnya jangan sampai malam ini dan seterusnya. Sholat ba'diyah isya itu, sholat sunnahnya jangan ditinggalkan. Satu tadi apa? Kurikulum Ramadannya, tingkatkan ibadah sholat kita. Yang kedua, yang harus kita maksimalkan juga apa? Yang kita tingkatkan apa? Berinteraksi dengan Al-Quran. Kita baca Al-Quran, minimal baca aja. Nabi saja dalam redaksi hadis yang sangat populer yang kita mungkin hafal ya. Apa hadis Nabi yang mengatakan? Iqra'ul Quran, fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Yang artinya apa? Ini indahnya, perintahnya. Ini nggak memberatkan Bapak Ibu sekalian. Karena kata Rasulullah terkait dengan Al-Quran, Rasul hanya menyuruh kepada kita, bacalah Al-Quran. Hanya baca, bukan surah hafal gitu. Kalaupun memang kita bisa, mau, dan punya kemampuan untuk menghafal, lebih baik. Tapi standar minimal yang disebutkan Rasulullah dalam hadis ini, iqra'u, bacalah oleh kalian semua Al-Quran itu, karena nanti Al-Quran itu akan dapat memberikan pertolongan atau syafaat nanti juga di hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ditanya, Bu, mau masuk surga? Mau pasti. Bapak mau masuk surga? Pasti. Kira-kira dengan amal yang sudah kita lakukan, pede nggak kita dengan amal itu kita masuk dalam surga? Halo, mau masuk surga tapi kita beramal, dengan amal itu kita malah masih belum pede ya? Masih belum ya? Bu, Pak, saya ingin memberikan tipsnya. Walaupun kita nggak pede, walaupun kita pede, tahu pede, nanti nggak tahu lagi pede. Ya, percaya diri. Kalau kita memang merasa banyak dosa kita, yuk di Ramadan ini justru tipsnya apa?
perbanyak baca Al-Quran. Perbanyak baca Al-Quran. Yuk, bukan hanya sekedar baca sebenarnya. Jadi kalau terkait membaca Al-Quran, ini juga yang menjadi PR bagi kita adalah coba bacaan kita secara tajwidnya, secara makharijul hurufnya udah benar belum? Halo? Kata Nabi gini, orang yang membaca Al-Quran satu hurufnya itu berapa ganjarannya? Berapa? 10. Bahkan bukan hanya sampai di situ, redaksi selanjutnya itu yang artinya orang yang baca Al-Quran satu huruf dapat 10 ganjarannya. Alif lam mim itu bukan satu, tapi alif itu satu, lam itu satu, mim itu satu. Jadi di alif lam mim aja udah berapa itu? Udah 30. Tapi itu bagi mereka yang lancar baca Al-Qurannya. Tapi bagi yang terbatah-batah, bagi yang nggak lancar baca Al-Qurannya, itu satu huruf diganjar. Ada yang tahu nggak? Satu huruf diganjar berapa? Kalau yang lancar satu huruf 10, kalau yang terbatah-batah yang nggak lancar berapa? Berapa? 20, Bu. Wah, enak dong, nggak lancar gitu. Bukan begitu. Ya, yang lancar baca Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin dan seterusnya. Yang nggak lancar Alif Mim bisa. Bayangkan mana kira-kira kelar bacanya yang sudah lancar sama yang terbata-bata? Pasti yang lancar. Yang lancar itu istimewanya, walaupun dia dapat 10, tapi juga Allah berikan keistimewaan lainnya apa? Allah naungi dia, Allah jaga dia, ada malaikat yang mendampingi mereka yang bacaannya lancar. Kalau yang baca terbata-bata nggak didampingin, Bu. Ya. Ini hadis ini sebenarnya untuk apa? Untuk memotivasi diri kita. Jangan sampai Al-Quran yang merupakan mukjizat baginda Rasulullah yang sampai hari ini masih kita baca, yang hari ini masih kita rasakan nikmatnya, itu terabaikan. Nauzubillah, jangan sampai. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua min ahlil Quran. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bu, kalau baca Al-Quran, Bapak baca Al-Quran, jangan sampai ini. Sebelum ke yang terakhir nanti, yang ketiga, saya mau tanya dulu, Pak, Bu, berkaitan dengan Al-Quran. Baca Al-Quran itu hukumnya apa? Baca Al-Quran itu hukumnya apa? Kalau bicara hukum, berarti kalau nggak wajib, sunnah, atau malah haram, atau malah makruh, atau mubah. Kira-kira baca Al-Quran itu hukumnya apa? Pak, Bapak dulu saya tanya. Pak, izin, baca Al-Quran itu hukumnya apa? Wajib. Ibu, baca Al-Quran itu hukumnya apa? Wajib. Bapaknya mantap wajib, ibunya ada yang nggak mantap itu, kayaknya ragu bilang wajib. Ada yang bilang sunnah gitu. Bu, Pak, baca Al-Quran, membaca Al-Quran itu hukumnya sunnah. Kalau wajib repot, Pak, Bu. Ya, tapi kalau secara individu, secara pribadi kita mewajibkan, tafadhol. Tapi kalau secara hukum syariat, membaca Al-Quran itu hukumnya sunnah. Bahkan juga sunnahnya itu yang dianjurkan. Karena apa? Ada nilai pahala yang sangat besar. Bahkan syafaat Al-Quran, Al-Quran itu memberikan syafaat, bisa memberikan pertolongan kepada kita. Jadi kalau baca Al-Quran itu hukumnya apa? Sunnah. Nah, pertanyaan yang kedua, ini yang mendasar juga. Belajar Al-Quran, belajar ini berarti belajar tajwidnya, makharijul hurufnya, itu hukumnya apa, Pak? Belum. Belajar tajwid, makharijul huruf, itu hukumnya apa? Hukumnya apa? Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang abstain ini.
banyak kan abstain malah. Belajar tajwid, belajar makharijul huruf itu hukumnya wajib. Wajib itu ada wajib kifayah, ada wajib ain. Makin puyeng lagi ini. Wajib apa? Wajib apa? Kifayah atau ain. Kifayah itu kalau orang udah ngerjain, yang lain gugur. Kalau wajib ain, semua per kepala mutlak wajib. Kalau nggak melakukannya, dosa masing-masing. Berarti belajar tajwid, makharijul huruf itu hukumnya wajibnya kifayah atau ain. Ini kifayah ain. Bapak-bapaknya abstain. Ya, hukumnya fardunya fardu ain, Bapak Ibu sekalian. Artinya masing-masing kita dituntut untuk benar-benar bagus benar baca Al-Qur'annya. Jangan sampai nanti kalau prakteknya tidak dihukumkan demikian. Misal Al-Ikhlas. Ya, Al-Ikhlas ayat pertama. Apa itu ayat pertama? Qul huwallah, qul huwallah. Kalau bacaannya qul dengan kul itu beda. Ya, kalau dia pakai kaf yang mestinya qaf, ya. Pada ayat pertama surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, artinya katakanlah Allah itu esa, tunggal. Tapi kalau pakai kaf, qul huwallahu ahad, itu artinya apa? Beda arti, malah Tuhan dimakan yang satu itu. Coba yang satu katakanlah Allah itu esa, yang satu lagi makan itu Tuhan yang satu. Ya, lebih jahil dari orang jahiliyah itu nanti. Naudzubillah. Baik, jadi tingkatkan lagi bacaan Al-Qur'annya, interaksi kita dengan Al-Qur'an, belajar. Yang terakhir, kurikulum yang tidak kalah penting adalah jangan sampai di setiap hari Ramadan ini kita tidak bersedekah. Bahasanya sedekah, bukan infak. Ini lagi, ilmu lagi nih. Apa beda infak sama sedekah? Halo? Apa beda infak dengan sedekah, Bu? Sama aja gitu ya? Enggak, apa bedanya? Kalau infak wajib, kalau sedekah nggak wajib. Masih keliru. Apa? Infak itu apa? Sedekah apa? Beda atau sama? Kalau tanya beda atau sama? Sama. Pengen selesai itu. Ya, nggak bikin nggak pusing. Infak dan sedekah itu pastinya beda. Ya, secara definisi umumnya, infak itu adalah sesuatu yang dikeluarkan yang sifatnya materi. Ya, sesuatu yang dikeluarkan yang sifatnya materi, kebendaan. Nah, itu namanya infak. Tapi kalau sedekah, sesuatu yang sifatnya lebih umum lagi, yang materi dan yang non materi. Kan ada sedekah, ada namanya istilah dalam hadis itu, senyum kamu kepada saudara kamu adalah sedekah. Senyumannya disebut sedekah. Tapi juga jangan terlalu umbar, kan? Siap. Jangan sampai terlalu umbar juga. Sementara sedekah itu, senyum itu adalah sedekah. Di mana-mana disenyumin. Keluar rumah senyum. Ngelihat tembok pun senyum. Tiang listrik disenyumin. Orang ngelihat udah lama ya begitu. Udah lama gilanya nanti. Senyum yang proporsional, ya, yang dapat menenangkan, menyenangkan, yang membahagiakan, tapi juga jangan sampai membuat orang baper. Nah, ini juga kelewatan, jangan terlalu over lagi. Ya, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi sedekah yang kita lakukan itu silahkan. Yang kalau punya kelebihan hartanya silahkan. Kalaupun nggak punya hartanya masih Allah simpan, maka bisa dengan mempermudah urusan orang lain dengan tenaga kita, itu juga sedekah. Karena kata Nabi, semua kebaikan, kulul khair, setiap sesuatu kebaikan yang dilakukan itu juga nilainya sedekah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik, menjadikan Ramadan yang kita bisa mengoptimalkan, memaksimalkan kesempatan yang Allah telah berikan kita di Ramadan ini menjadi Ramadan yang kita bisa optimal juga melakukan amal soleh. Dan mudah-mudahan
Ramadan ini juga Allah takdirkan kita dipertemukan dengan Lailatul Qadar. Amin. Dan Allah sematkan pada diri kita menjadi ibadah atau hamba Allah yang muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadadallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.